kita mesti menerima apa yang dibawa oleh Rasul, baik nafsu kita menerima atau menolak. Karena kadangkala seseorang itu ketika dihadapkan pada persoalan hukum, ya dalam konteks perbuatan yang diharamkan, kadangkala mental tuh, ya. Karena apa? Karena syahwatnya menolak itu, menolak untuk taat. Ketika disampaikan sebuah hukum bahwasanya ini perbuatannya terlarang, mental, nggak nerima, nolak begitu kan? Karena ini berangkat dari kesombongan yang ada di dalam hatinya, berangkat dari kesombongan. Oleh karena itu, semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mesti wajib mentaati, wajib mentaati apa saja yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, dan wajib untuk meninggalkan dengan semampunya, dengan semaksimalnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka wajib bagi kita mendengar dan taat pada Allah dan Rasul-Nya dalam setiap keadaan, dan tidak dibenarkan bagi kita, ya, ketika kadangkala datang sebuah hukum yang terlarang, pasti ada yang bertanya, kenapa diharamkan? Kenapa begini? Ya, seolah-olah dia apa? Dia membantah, dia membantah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sama tuh ya, halnya ketika kenapa sholat harus sekian rakaat? Kenapa puasa hanya 30, 29, 30 hari bulan Ramadan? Maka laksanakan saja. Apa yang Allah perintahkan, laksanakan, jangan bantah, laksanakan saja. Tugas kita kan melaksanakan, bukan membantah. Adapun hikmah yang kita tahu itu adalah sebagian kecil dari kebaikan yang Allah kehendaki untuk kita mengetahuinya. Akan tetapi hikmah terbesarnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Maka kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Musa. Nabi Musa itu tahu enggak, ya, ketika dalam kondisi terjepit, ya, di Laut Merah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, ya. Kira-kira Nabi Musa protes enggak ke Allah? Ya, kenapa harus memukulkan tongkat ini ke laut? Kenapa? Justru solusi yang Allah datangkan adalah ketika Nabi Musa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa pukulkan tongkat itu ke laut, maka Allah Subhanahu wa taala berikan solusi atas kesulitan yang dialami oleh Nabi Musa dan kaumnya itu. Maka semestinya begitu juga kita hadirin. Ketika sampai kepada kita halal, ketika sampai kepada kita haram, maka taati saja, tidak usah banyak protes. Tidak usah banyak protes. Laksanakan saja, ya. Karena pasti di balik itu semua ada hikmah. Ada hikmahnya. Dan kita tidak perlu memperdebatkan itu. Karena kalau sudah jelas halal haram, ngapain diperdebatkan? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu," kata Allah. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terima, apa yang dilarangnya tinggalkan, kata Allah. Maka takwa, takwa itu kan menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Kan itu makna takwa yang sederhana begitu kan. Makanya mukadimah seperti ini ya mesti kita cantumkan, ya mesti kita camkan ketika kita akan berbicara tentang masalah perintah atau larangan. Karena ada sebagian orang yang mau ngebantah gitu kan, hobinya ngebantah. Lu kok dilarang? Apa alasannya? Lo masa dilarang begitu kan? Si fulan aja melakukannya gitu, padahal dia itu paham agama. La. Patokan halal haram, larangan perintah, itu bukan si fulan yang paham agama, akan tetapi dalil patokannya. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam, firman Allah Subhanahu wa taala itu patokannya. Maka ketika sampai kepada kita halal haram, maka terima. Jangan dijadikan sebagai bahan untuk berdebat. Jangan, ya.